Halo Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, perkenalkan nama saya Siti Rodarul Janah, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11. Saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Herno. Selamat siang Bu. Ya, di kesempatan kali ini Bu Herno apakah sudah siap untuk melaksanakan proses coaching? Insya Allah Bu, saya sudah siap sekali. Alhamdulillah. Baik Bu Herno, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan dan bukti penilaian yang akan saya sampaikan. Ya, untuk bukti penilaian, yang pertama di sini nanti Bu Herno akan menerapkan prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu terdiri atas kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga nanti Bu Herno di dalam proses coaching itu juga akan menerapkan kompetensi inti coaching. Itu ada 4. Yang pertama ada kehadiran penuh atau presence. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang keempat adalah mendengarkan dengan rasa. Dan di dalam proses coaching ini untuk bisa si coaching itu nanti menemukan sebuah solusi, Bu Herno itu harus menerapkan alur getah. Apakah Bu Herno sudah paham terkait alur getah? Insya Allah saya sudah paham Ibu tentang alur getah. Oh iya, baik sekali. Jadi alur getah itu kepanjangan dari T-nya itu adalah menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah baik. Karena Bu Herno sudah siap, jadi saya langsung aja ke beberapa pertanyaan yang akan saya lakukan untuk di kegiatan praobservasi. Yang pertama, gini Bu Herno, kira-kira apa yang ingin Bu Herno kembangkan di kegiatan coaching ini, kompetensi coaching ini, yang Bu Herno ingin kembangkan? Ya, Ibu terima kasih. Saya ingin mengembangkan dalam kompetensi diri saya itu membuat pertanyaan berbobot. Jadi selama ini saya itu dalam membuat pertanyaan berbobot itu belum maksimal Ibu. Jadi saya di kesempatan ini saya ingin memaksimalkan untuk membuat pertanyaan berbobot tersebut Ibu. Baik sekali ya, pertanyaan berbobot ini berarti masuk ke kompetensi inti coaching. Baik, selanjutnya bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Ya Ibu nanti mengamati saya dalam bidang pembuatan, saya menciptakan, menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, pilihan-pilihan kata yang betul Ibu. Ya, baik sekali. Oke. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Penilaian saya yaitu dengan saya bisa mendengarkan secara aktif apa yang diterangkan oleh coaching, nanti saya dari situ bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi untuk menanggapi situasi tersebut dengan menggunakan alur tinta tentunya Ibu. Nah, kira-kira nih harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini apa? Harapan kedepannya yaitu saya bisa
membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga saya bisa meningkatkan kompetensi diri saya dari yang coaching sebelumnya dan sekarang sudah harus lebih baik lagi. Alhamdulillah, berarti ada peningkatan ya Bu ya, Iya, untuk kompetensi coaching ini ya. Iya, Ya, sekali. sepertinya beliau sudah semangat sekali. Iya. Alhamdulillah. Jadi bisa kita mulai. Selain itu Ibu, saya juga punya tujuan untuk menuntun si coaching dalam menyelesaikan masalahnya. Wah, bagus sekali. Jadi benar-benar Bu Darto ingin menerapkan kompetensi inti coaching tersebut ya, sampai nantinya di goalnya itu si coaching mampu menemukan solusi atas masalah. Betul Keren sekali. sekali. Saya jadi tidak sabar ini ingin melihat proses coaching yang Bu Darto lakukan bersama. Siap Ibu. Baik. Halo Bu Wiwi, selamat sore. Kabarnya Bu, bagaimana Bu? Alhamdulillah baik Bu Retno. Baik sekali ya Bu ya. Pada kesempatan ini Bu Wiwi kemarin sudah berkali-kali WA saya, telepon saya. Akhirnya kita bisa berjumpa pada hari ini ya Ibu ya. Iya. Kira-kira Bu Wiwi punya tujuan apa sih untuk menemui saya saat ini? Itu Bu, saya itu pengen anak-anak itu akhlaknya mereka itu bagaimana sih alat mereka terbentuk dari awal itu Bu. Jadi banyak anak-anak yang tidak sinkron antara belajarnya di rumah dengan di sekolah itu. Mungkin bisa diceritakan ke saya lebih mendetail permasalahan-permasalahan yang sedang Ibu Wiwi hadapi Bu di kelas atau di sekolah pada umumnya di sekolah Ibu seperti itu? Ini Bu, jadi itu banyak sekali ya anak-anak yang misalnya sudah masuk kelas, terus nanti mereka itu pada keluar kalau ada bapak ibu guru yang keluar, terus mereka itu kayak ikut putih gitu loh Bu. Jadi tidak stay di kelas, mereka itu langsung berhamburan keluar kalau gurunya pada keluar, kayak seperti tidak punya disiplin dan kayak tidak punya aturan gitu Bu. Berarti seperti itu permasalahan yang selama ini Ibu Wiwi hadapi ya. Banyak anak ketika di dalam kelas ditinggal gurunya, anak-anak itu berlari keluar kelas sampai keluar kelas, mungkin terkadang malah ada di halaman sekolah ya Bu ya. Iya, mungkin dari situ perasaan Ibu Wiwi bagaimana kita menghadapi murid-murid Ibu Wiwi yang seperti itu Ibu? Perasaan saya itu kayak kecewa gitu loh Bu, maksudnya kok anak-anak kok seperti itu, kayak tidak punya aturan, disiplinnya itu gimana gitu loh Bu. Maksudnya rasanya itu melihat seperti itu sebagai seorang guru kan kecewa Bu, kok bisa ya anak-anak nggak punya aturan seperti itu Bu. Mungkin dari Bu Wiwi merasa seperti itu ya, mungkin Bu Wiwi punya kesempatan untuk menghadapi anak-anak tersebut. Kesempatan saya mungkin pas waktu anak-anak masuk ya Bu, kan kadang kita kan selalu memberikan apa namanya kayak pengetahuan lah, misalnya kalau aturannya bagaimana ya kalau di sekolah itu seperti ini, kalau misalnya jam istirahat ya kita istirahat, kalau pas waktu pas di kelas ya di kelas, tidak boleh kita itu harus keluar ke kelas kecuali kalau kita izin ke belakang atau ada mau cuci tangan atau mau ngambil rapot di ruang guru gitu Bu, seperti itu Bu. Ya, berarti Ibu Wiwi sudah menanamkan seperti itu ya Bu ya. Iya. Kemudian mungkin belum maksimal. Nah, kira-kira Bu Wiwi pada angka berapa saat ini ketika dibuat skala 1 sampai 10 bisa diceritakan kepada saya Ibu? Mungkin untuk saat ini saya masih di rentang angka 2 Bu, dari 1 sampai 10. Kemudian dari angka yang Ibu Wiwi ambil sekarang, kira-kira kedepannya Ibu Wiwi ingin memperoleh angka berapa Ibu? Mungkin 9 cukup Ibu. 9 luar biasa sekali ya. Dari angka 2 sampai ke 9, berarti Ibu Wiwi harus melampaui berbagai macam, mungkin ada halangan, ada motivasi yang timbul dari angka 2 sampai ke angka 9 ya Bu ya, tentunya seperti itu ya Bu ya. Iya. Kemudian apa langkah-langkah Ibu Wiwi untuk mencapai nilai dari rentang 2 sampai ke 9? Mungkin saya akan
Mungkin ketika Ibu Wiwit berkolaborasi dengan wali, dengan rekan guru sejawat, apa di situ juga ada hambatan-hambatannya Bu Wiwit? Hambatannya pasti ada ya Bu, misalnya kayak wali murid yang sibuk, terus tidak bisa meluangkan waktunya ya. Mungkin hanya itu yang kayak tidak bisa meluangkan waktu di saat maksudnya ada undangan nih ke sekolah, terus beliaunya nggak bisa datang, seperti itu Bu hambatan saya. Ketika Ibu Wiwit itu menghadapi hambatan yang seperti wali murid tidak mau berangkat ke sekolah karena dia sibuk, itu langkah Ibu Wiwit bagaimana? Mungkin saya akan berusaha dengan menelpon atau menghubungi lewat WA gitu Bu. Jadi menjelaskan bagaimana dengan rencana saya, walaupun beliau tidak bisa datang, saya kan bisa menjelaskan lewat WA atau telepon. Bagus sekali rencananya Ibu Wiwit targetkan ya Ibu ya, dengan berbagai hambatan, dengan berbagai solusi, ternyata Ibu Wiwit luar biasa sekali. Kemudian dari hambatan-hambatan itu, masalah-masalah itu dan solusi, bagaimana, kapan kira-kira Ibu Wiwit itu akan melaksanakan kegiatan tersebut, memulainya kapan? Saya kira mungkin 2 minggu ke depan Bu, soalnya saya kan akhir-akhir ini lagi banyak itu Bu, apa namanya kegiatan gitu. Terus mungkin waktu luangnya 2 minggu ke depan Bu, baru saya akan melakukan diskusi dengan wali murid. Wali murid diajak ke sekolah, kita akan bertemu dan mendiskusikan apa yang akan saya rencanakan seperti itu. Ya, bagus sekali, bagus sekali. Berarti kita dari percakapan yang telah Ibu Wiwit ungkapkan kepada saya, kemudian apa komitmen yang Anda buat untuk rencana aksi ini, Bu? Komitmen saya itu tanggung jawab ya Bu dan disiplin nantinya, karena saya seorang guru. Saya kalau sudah merencanakan sesuatu itu harus bertanggung jawab dan melaksanakannya sesuai dengan waktu yang tepat, waktu yang setelah saya disepakati Bu. Siapa yang akan dilibatkan dalam rencana ini, Bu Wiwit? Kira-kira saya akan melibatkan pertama kepala sekolah nih Bu, kemudian rekan sejawat, sehingga nantinya apabila saya ada yang harus minta izin sama kepala sekolah, saya juga sudah menghubungi beliau, dan apabila nantinya saya kurang disiplin atau kurang tanggung jawab dalam melaksanakan rencana saya ada yang mengingatkan seperti rekan sejawat saya seperti itu. Ya, bagus sekali rencananya Ibu Wiwit ya. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini, Bu Wiwit? Tindak lanjutnya saya akan Kemudian Bu Wiwit, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini? Saya kira-kira mau melakukannya kan 2 minggu lagi ya Bu. Bagaimana kalau kita ketemu setelah 1 bulan Bu? Jadi nanti kita bisa melihat progres yang telah saya laksanakan Bu. Oh iya, kalau bisa. Insya Allah akan saya usahakan Bu Wiwit, saya akan datang ke sekolah Ibu Wiwit untuk melihat sejauh mana perkembangan Ibu Wiwit yang telah Ibu Wiwit rencanakan seperti itu. Kemudian apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari coaching ini? Kesimpulannya saya harus berkolaborasi dengan wali murid dan rekan sejawat, sehingga nantinya saya akan memperoleh tujuan yang saya capai. Setelah itu saya ingin tahu Ibu Wiwit ini bagaimana perasaan Ibu Wiwit saat ini setelah Ibu Wiwit melaksanakan coaching. Alhamdulillah Bu, perasaan saya dapat pencerahan, jadi lebih lega. Tadinya saya pas pertama kesini dari rasanya itu kayak campur aduk gitu loh Bu, ada rasa kecewa, ada rasa marah gitu menghadapi anak-anak. Setelah saya dicoaching sama Bu Heno, alhamdulillah ada pencerahan, jadi saya lebih lega lagi Bu untuk kedepannya. Alhamdulillah, berarti dengan adanya coaching ini Bu Wiwit bisa mengambil solusi dari Ibu Wiwit sendiri ya. Terima kasih Bu Wiwit ya. Semoga kedepannya Ibu Wiwit akan menjadi guru yang lebih baik lagi dan semangat ya Bu ya. Terima kasih Bu, sama-sama.
Herno, alhamdulillah kegiatan coaching tadi sudah selesai ya. Dan saya tadi juga sudah melihat bagaimana Bu Herno dan rekan Bu Herno melaksanakan coaching ya. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan. Mohon Bu Herno bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Siap Ibu. Ya. Menurut Ibu, kira-kira Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi coaching itu bagaimana? Saya itu sudah merasa ada kehadiran penuh saya di dalam mendengarkan coach dalam menyampaikan masalah-masalahnya Ibu sampai dia menemukan sebuah solusi dalam masalah yang sedang dihadapi di sekolahnya. Ya, baik sekali ya Bu ya. Kemudian saya juga berusaha mendengarkan secara aktif Ibu. Saya berusaha mendengarkan apa yang dikatakan oleh coaching sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena selama ini pada coaching yang awal saya itu masih merasa kewalahan dalam hal membuat pertanyaan berbobot Ibu. Jadi ketika coaching berikutnya ini saya sudah merasa cukup maksimal dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut. Baik, alhamdulillah ya Bu Herno. Apa yang membuat Ibu itu bisa menilai demikian? Saya merasa sudah lebih enjoy, lebih terbiasa dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot karena ya mungkin dengan adanya latihan-latihan seperti itu Ibu. Dulu pada waktu di coaching pertama kali saya karena masih awam sekali tentang adanya percakapan coaching itu Ibu, saya masih kurang belajar, mungkin saya masih kurang dalam buat menonton video-video yang ada di YouTube. Nah setelah itu saya mulai belajar pada coaching pertama, saya mulai belajar, saya mulai melihat-lihat video apa sih itu coaching, bagaimana coaching itu, di dalam coaching itu ada suatu percakapan yang bisa membuat masalah-masalah seseorang itu bisa terselesaikan seperti itu, dan seorang coach itu bisa menggali masalah dari si coaching tadi Bu. Sehingga saya pada coaching yang ini saya sudah merasa lebih enjoy, lebih lihai dalam membuat soal-soal berbobot seperti itu. Alhamdulillah, baik sekali ya. Baik Bu Herno, tadi kan saya sudah melihat bagaimana Bu Herno dan rekan sejawatnya melakukan coaching. Kemudian saya sampaikan hasil penilaian saya. Oh, sangat senang sekali, sangat boleh sekali Bu, karena dengan penilaian itu nanti saya bisa tahu Ibu bagaimana perkembangan saya, bagaimana saya ada peningkatan pada coaching yang pertama, coaching ke coaching yang berikutnya. Silakan Ibu. Baik, saya akan sampaikan Ibu. Jadi saya tadi sudah mengamati apa yang dilakukan Bu Herno dengan rekan sejawat melakukan coaching dari awal sampai akhir. Alhamdulillah peningkatannya sudah kelihatan. Dimulai dari Bu Herno tadi menyampaikan tujuan dari percakapan itu, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian ada di tahap rencana aksinya apa, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab, menyampaikan komitmen dari rencana aksi yang nantinya coaching itu akan melakukan. Itu alurnya sudah nampak sekali Bu, alhamdulillah. Kemudian yang kedua juga seperti yang tadi Bu Herno sampaikan, Bu Herno di sini juga sudah mampu menyampaikan pertanyaan berbobot, di mana tadi saya lihat Bu Herno betul-betul menghayati dan mendengarkan secara penuh apa yang disampaikan dari coaching. Jadi ketika coaching itu bercerita, Bu Herno memperhatikan, nah di situ Bu Herno langsung disampaikan pertanyaan berbobot lanjutannya apa, sampai akhirnya si coaching itu merasa dia itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang luar biasa ya Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ya baik, kira-kira nih Bu. Jadi saya rasa Bu Herno ini sudah melebihi di atas ekspektasi ya, karena tadi kan Bu Herno pada saat kita observasi menyampaikan ingin diamati pada bagian menyusun pertanyaan berbobot. Sudah betul sekali tercapai Bu. Dan itu pun menurut saya sudah di luar ekspektasi ya. Terus yang kedua juga ternyata
tidak hanya itu, Bu Herma juga sudah memunculkan sebagai pendengar yang aktif, di mana di situ Bu Herma itu sesekali menyampaikan apresiasi dari rencana aksi yang dimunculkan oleh si Koci, dan yang selanjutnya di kegiatan akhir itu Bu Herma juga meminta Koci untuk menyimpulkan dari awal sampai akhir percakapan tersebut dan menyampaikan juga perasaannya ketika sudah dilakukan coaching. Nah, selanjutnya nih Bu, rencana tindakan selanjutnya yang akan Bu Herma lakukan setelah coaching ini apa? Saya masih ingin memaksimalkan kemampuan saya dalam bidang membuat pertanyaan-pertanyaan berbulu. Saya tidak puas dengan apa yang selama ini, walaupun sudah maksimal menurut saya ya Bu, tapi saya masih perlu perbaikan-perbaikan. Saya masih perlu ada pelatihan-pelatihan mungkin supaya nanti saya bisa menjadi seorang coach yang baik dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memancing seorang coach untuk menemukan masalahnya seperti itu. Dan saya juga ingin menuntun coach dalam pintar menuntun coach tanpa disadari oleh coach, ingin menuntunnya sehingga mereka bisa mengungkapkan semua masalah-masalah yang ada pada dirinya dalam pembelajaran sesuai dengan alur lintas. Baik sekali ya Bu ya. Dari diskusi kita ini nih, apa yang sudah terbayang dalam diri Bu Herma untuk bisa meningkatkan lagi performanya di area yang lain? Kalau tadi kan di awal Bu Herma itu ingin meningkatkan kompetensinya terkait menyusun pertanyaan berbobot. Nah, untuk yang lain kira-kira bayangan Bu Herma apa nih kompetensi yang ini? Kedepannya saya itu mempunyai komitmen dalam pembelajaran dalam saya kerja ya. Saya ingin melakukan kerjasama dengan rekan sejawat Bu. Saya ingin membantu rekan sejawat saya ketika saya dibutuhkan nanti. Mungkin dalam rekan sejawat nanti dia merasa kesulitan dalam menangani pembelajaran di sekolah. Dari situ saya mempunyai keinginan untuk membantu teman saya tersebut Ibu. Berarti Bu Herma ingin meningkatkan kompetensi inti yang ada di dalam coaching itu ya, mulai dari kompetensinya, mulai dari kehadiran penuh, ya, kemudian mendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang tadi sudah dicoba untuk ditingkatkan kompetensinya, dan mendengar dengan rasa. Begitu ya Bu Herma ya. Jadi Bu Herma ingin bisa menjadi coach untuk rekan sejawat di sekolah. Iya, kalau saya tangkap dari apa yang Bu Herma sampaikan tadi, maksudnya seperti itu Bu, saya akan menjadi coach di SD saya seperti itu. Ya. Baik Bu Herma. Kompetensi coaching tadi. Berarti untuk waktunya sesegera mungkin atau bagaimana? Untuk waktunya sesegera mungkin Bu, karena saya itu tidak ingin pekerjaan-pekerjaan itu ditunda. Saya secepat mungkin minggu depan saya akan melaksanakan coaching tersebut di SD saya. Ya, baik. Ini untuk hasil pengamatannya, ini nanti akan saya catat di dalam form supervisi aktif ya. Boleh Ibu, boleh. Ini sebagai bahan koreksi juga, sebagai wujud kompetensi ya, yang sudah dimiliki Bu Herma. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kompetensinya bisa jauh lebih meningkat. Amin. Terima kasih Bu. Ya, kira-kira nih Bu Herma, sebelum saya tutup, apa nih yang Bu Herma dapatkan dari proses coaching ini? Mungkin Bu Herma bisa ceritakan sebelum saya akhiri. Betul Ibu, saya dari proses coaching ini mendapat banyak sekali ilmu Ibu, terutama pada kekurangan saya yaitu dalam membuat soal-soal berbobot. Setelah saya menjalani coaching ini, saya merasa lebih enjoy dalam membuat soal-soal berbobot, pertanyaan berbobot untuk si coaching seperti itu. Berarti di kegiatan ini alhamdulillah Bu Herma sudah menjawab